Beliau adalah Bapak Tuan Guru Haji Jahri, kelahiran 15 Desember 1968. Cerita kehidupan nyata beliau menunjukkan bukti nyata betapa dahsyatnya kekuatan pengabdian. Cerita hidup beliau begitu menginspirasi khususnya para santri. Keikhlasan beliau dalam mengabdi kini memberi efek nyata dan indah dalam beliau. Beliau kini mempunyai pondok pesantren yang berkembang di desanya. Ilmu beliau pun tidak diragukan lagi. Beliau seorang yang terlahir dari keluarga sederhana. Masa kecil dan remaja beliau dihabiskan untuk mengabdi di salah satu masyaikh beliau, sehingga beliau pun menjadi santri kesayangan. Kini beliau mampu menyekolahkan putra-putri beliau sampai ke Mesir, dan kini putra-putri beliau pun menjadi seorang tokoh agama meneruskan perjuangan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini kita sedang bersama salah satu masyayikh, Bapak Tuan Guru Haji Jahri, yang dimana beliau adalah seorang pengabdi Pondok Pesantren Islahuddin yang akan kami wawancarai. Baik, pertanyaan pertama, apa yang memotivasi Bapak sehingga sanggup menghabiskan masa kecil dan masa remaja Bapak? Ini karena kami itu juga salah seorang daripada murid dari Pondok Pesantren Islahuddin ini. Saya mulai dari lembaga sanawiyah, aliyah, bahkan sampai mata ali. Jadi saya seharusnya senantiasa mengabdikan diri ke Pondok Pesantren Islahuddin ini, karena salah satu lembaga tempat saya selesai, lembaga tempat saya tamat belajar, diasuh dulu oleh bapak-bapak para tuan guru yang lain, sehingga kami tidak rela dan tidak ridho akan meninggalkan Pondok Pesantren Islahuddin ini. Siap saya mengabdikan diri dari sejak selesai di Ma'had Hali dulu sampai kapanpun saya akan tetap mengabdikan diri di Pondok Pesantren Islahuddin ini. Pertanyaan kedua, Pak, mohon Bapak ceritakan awal pertama Bapak merintis Pondok Pesantren Bapak. Awal pertama saya merintis sebuah pondok pesantren karena di Desa Kuripan Utara, Kecamatan Kuripan, karena khususnya di Desa Kuripan Utara, Kecamatan Kuripan itu memang banyak pondok-pondok pesantren yang mengelola tahfiz dan seterusnya. Jadi saya terpanggil untuk mengelola sebuah pondok pesantren yang berbasis kitab kuning, sehingga saya bercita-cita ingin mengembangkan kitab kuning melalui pondok pesantren. Tapi itu pun belum realisasi apa yang saya inginkan dan apa yang saya niatkan. Tiba-tiba dengan rahmat Allah SWT, ada seorang yang datang kepada kami untuk memberikan sebidang tanah yang luasnya 16,5. Jadi saya mulai merintis dan membangun sebuah pondok pada tahun 2021, dan saya berikan dengan nama Yayasan Pondok Pesantren Raudatus Sholihin. Kenapa saya berikan nama Raudatus Sholihin? Karena pewakif dari panah tersebut namanya Hajah Raudah. Yang paling utama saya bangun adalah aula, yang mana aula itu saya berikan namanya Zawiyah Al-Usmani. Karena kenapa saya berikan Zawiyah Al-Usmani? Karena suami daripada almarhum Hajah Raudah itu namanya Haji Usman. Akhirnya tahun 2022 saya menerima murid dan saya memberikan lembaga saya itu dengan nama SMP Islam Raudatus Sholihin. Walaupun saya berikan nama SMP Islam Raudatus Sholihin, itu bernaung di dinas, yaitu pendidikan nasional, tapi juga saya tetap akan memfokuskan untuk mempelajari kitab-kitab klasik dan kitab-kitab kuning, sehingga sampai sekarang sudah kelas 3. Dan kemarin bulan September itu sudah saya ada akreditasi untuk SMP-nya, dan insya Allah saya dapat nilai B. Alhamdulillah kita bersaing dengan pondok-pondok pesantren lain, madrasah lain.
Sehingga kalau saya lihat dari Pondok Pesantren Islahuddin ini, khususnya di Sanawiyah, dia itu mempersiapkan diri untuk akreditasi 3 bulan. Dia dapat nilai B. Insya Allah saya di Pondok Pesantren Raudhah Sholihin, saya hanya mempersiapkan 3 hari siap dikasih nilai B oleh oleh asesor. Pak, pertanyaan ketiga. Berapa anak Bapak dan bagaimana perjalanan Bapak sehingga mampu menyekolahkan mereka sampai perguruan tinggi di luar negeri? Insya Allah sampai sekarang anak saya baru 5 orang. Karena saya nikah dulu tahun 1990, selesai Ma'had Ali. Dan anak pertama saya lahir tahun 1992. Kemudian yang kedua, yang ketiga, keempat, dan seterusnya sampai 5. Nah, sehingga kemudian apa yang motivasi saya bahwa anak saya sampai bisa sekolah ke luar negeri, karena saya lihat dan saya juga salah satu daripada perintis daripada pondok pesantren, ya saya mempersiapkan untuk generasi penerus ke depannya, yaitu insya Allah anak saya nomor 3 ya bisa sekolah ke perguruan tinggi Mesir luar negeri, yaitu Azhar. Itu berkat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun saya tidak punya sawah, walaupun tidak punya sumber ekonomi yang akurat, tapi alhamdulillah kita ini dorong dengan doa, dengan motivasi dari orang lain, sehingga kita mampu mensekolahkan dia. Selalu ada saja rezekinya. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Insya Allah. Sekarang pertanyaan terakhir. Adakah pesan-pesan Bapak untuk kami, yang khususnya kami santri pengabdian? Pesan-pesan untuk para santri pengabdian, baik dari lembaga Sanawiyah Aliyah bahkan sampai lembaga Ma'had Ali, itu memang pesan-pesan terlalu banyak sebenarnya. Akan saya sampaikan pesan utama dari Al-Maghfurlah, guru kita, Tuan Guru kita almarhum Al-Maghfurlah, Tuan Guru Haji Ibrahim Al-Falidi. Pesan beliau dulu, amalkanlah ilmu yang sedikit, insya Allah Allah akan beritahukan kamu yang lebih banyak. Dan juga kami dapat dari perkataan Kiai Mahmud Zubair, Kiai Muhaimin Zubair, yang paling hebat dari seorang guru adalah mendidik, dan reaksi yang paling mudah adalah mengajar, yang paling indah adalah mengajar. Ketika melihat murid-murid yang menjengkelkan atau melelahkan, terkadang hati diuji kesabarannya. Namun hadirkanlah gambaran bahwa di antara satu dari mereka kelak akan menarik tangan kita ke surga. Dan ini pesan dari Kiai Muhaimin Zubair. Adapun saya petik dari Sayyid Alawi Al-Maliki bahwa ilmu itu hanya dapat dengan belajar. Tetapi ilmu itu akan barokah bila kita senantiasa ada pengabdian dan perkhidmatan terhadap pondok pesantren yang tempat kita selesai, bahkan terhadap guru-gurunya yang ada. Inilah pesan singkat dari kami selaku pendidik juga selaku masyaikh dari Ma'had Ali Tahassus Al-Islahuddin. Begitulah rentetan kisah inspiratif dari Bapak Tuan Guru Haji Jahari, seorang memberikan banyak sekali pelajaran bermakna tentang nyatanya berkah sebuah pengabdian. Beliau menekankan bahwa pengabdian bukan hanya sekedar tugas, tapi salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah, bangun jiwa yang kuat, dan memberikan efek yang sangat indah bagi kehidupan. Pengabdian yang didasari rasa ikhlas hati akan membawa seorang pribadi menjadi insan ilahi yang berdedikasi.